Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tioni Soleh, NPM 19/2025, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dosen Dr. Subielo Wiono, SH MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul Perlindungan Hukum Nasabah tentang Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank dihubungkan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah latar belakang. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di Indonesia. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang semua badan kegiatannya di bidang keuangan adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan dituntut untuk profesional, dapat menelaah serta menganalisis kegiatan usaha dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu diperhatikan dan diawasi agar dapat bekerja secara efisien, sehat, wajar, dan profesional. Faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah kepatuhan bank terhadap rahasia bank yang menyangkut ke dipercaya atau tidaknya bank oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola oleh bank bukanlah sedikit. Hubungan antara bank dan nasabah harus mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak kewajibannya, maka tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Bank harus menggunakan asas kerahasiaan. Asas ini diperlukan untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah itu sendiri. Asas kerahasiaan merupakan asas yang harus mengharuskan atau mewajibkan bank sebagai lembaga keuangan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan lainnya. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah melalui prinsip kerahasiaan bank. 2. Apakah bank dapat memberikan informasi nasabah kepada pihak lain? Ketiga, bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum sebagai bentuk pelanggaran prinsip rahasia bank? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah melalui prinsip rahasia bank. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah bank dapat memberikan informasi nasabah kepada pihak lain. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perbuatan melawan hukum sebagai bentuk pelanggaran prinsip rahasia bank. D. Kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perbankan dan perdata, serta mampu mengkaji lebih dalam pemikiran peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka cara berpikir khususnya untuk mahasiswa fakultas hukum yang menjalani masa studi, agar ilmu hukum bisa berkembang lebih jauh. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian atau pijakan penelitian sebagai pijakan penelitian agar penelitian menjadi lebih kokoh dan memiliki landasan yang kuat. Maka peneliti harus mempunyai teori, asas, prinsip, atau doktrin, atau norma perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan judul. Yang pertama, teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberi keterangan nasabahnya jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus diperhasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan pasal tersebut tidak secara jelas merumuskan rahasia bank, dan kemudian Bank Indonesia membuat suatu penafsiran yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/337 UU PB PBB. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 JO, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dan dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 JO, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 40 ayat 1 ini berisikan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Pasal 1365 KUH Perdata, apabila bank dan nasabah melakukan perjanjian, maka rahasia bank tersebut bersifat kontraktual. Jika bank melakukan pembocoran keterangan keuangan nasabah, bank dapat digugat oleh nasabah dengan alasan bank tersebut melakukan manifestasi. Sebaliknya, tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya. Seperti konsep perbuatan melawan hukum, artinya dalam bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian. 1. Spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah yaitu dengan cara melihat, mencermati, dan menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berkaitan tentang pembukaan rahasia bank yang dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Spesifikasi penelitian ini menggambarkan secara rinci dan menemukan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan rahasia bank dan perlindungan hukum bagi nasabah bank terkait peraturan rahasia bank ini. Metode pendekatan. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti meneliti buku, jurnal, artikel, atau undang-undang. Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap pembukaan rahasia bank dan sinkronisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tahap penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan, langkah-langkah penelitian yang masuk pada tahap ini adalah judul, pendahuluan, identifikasi masalah, metode pendekatan, hasil penelitian dan analisis, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada 4 langkah penelitian yang harus dilakukan. Pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis. Yang terakhir ada tahap penulisan proposal. Dalam hal ini, maka harus memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian di dalam bentuk cerita, para paparan, atau deskriptif naratif. Kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Istilah disusun dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Tata bahasa ejaan dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan. Penomoran, bab, subbab, tabel, dan diagram yang ditulis dengan konsisten. Catatan kaki atau footnote yang digunakan untuk tiap kutipan yang menggunakan Mendeley. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari KUH Per, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan lainnya yang berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, dan bentuk-bentuk tulisan hukum lainnya. Dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus dan buku bahasa. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai tambahan-tambahan. Alat pengumpul data. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan logbook. Dapat juga digunakan pedoman wawancara untuk kepentingan data yang di dalamnya ada kegiatan wawancara. Analisis data. Di dalam analisis data ini, semua data-data dan informasi mengenai data yang telah terkumpul baik secara studi kepustakaan dan hasil wawancara secara kualitatif untuk menarik kesimpulan atas inti dari permasalahan yang diajukan melalui metode deskriptif analisis. Data-data hukum yang telah diidentifikasikan akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank yang direlasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pustaka Wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yaitu Perpustakaan Universitas Pasundan, Perpustakaan Fakultas Hukum, LBH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dosen Perdata Universitas Pasundan, serta instansi lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Jadwal penelitian. Untuk yang pertama, persiapan penyusunan proposal dilakukan bulan Mei, seminar proposal dilakukan bulan Juni, persiapan penelitian dilakukan bulan Juni, pengumpulan data dilakukan bulan Juni, pengolahan data dilakukan bulan Juli, analisis data dilakukan bulan Juli, penyusulan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum dilakukan bulan Agustus, sidang komprehensif dilakukan bulan Agustus, perbaikan bulan Agustus, penjilidan bulan Agustus, dan pengasahan bulan Agustus. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penulisan penelitian ini didapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami perbuatan penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2 ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian perbankan, pengertian pegawai bank, pengertian tentang perlindungan nasabah, dan serta tinjauan umum lainnya. Bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penulisan ini sudah menyesuaikan antara dasolan dan desin. Bab 4, pembahasan dan analisis hasil penelitian. Pada bab 4 ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai pembukaan rahasia bank, yang menjadi masalah pokoknya adalah bagaimana jika bank melakukan pembocoran rahasia bank tersebut kepada pihak lain yang tidak diatur oleh undang-undang yang berlaku. Apakah bisa digugat melalui jalur perdata? Bab 5, penutup. Pada bab 5 ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi. Demikian presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.